Zombie Apocalypse. Diawali gambar para patung Hokage, kemudian adegan beralih. Boruto diwawancara oleh TV Konoha. Pembawa acara berkata, "Sudah, tak perlu rendah hati. Itu berkat kecerdikanmu sendiri yang membuat kerusakan di desa kita tetap minimal, bukan? Ya intinya kaulah yang menyelamatkan desa kita." Boruto agak ragu berkata, "Sebenarnya bukan cuma itu saja, kau tahu? Faktanya sebagian besar aku hanya pingsan saja." Pembawa acara bertanya, "Apa tadi namanya?" "Jutsu hebat yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki kejam itu." Sebenarnya cukup banyak orang yang memperhatikan kejadian itu. Boruto semakin panik berkata, "Oh itu, Boruto berkata dalam hati, "Kuharap ini akan segera selesai." Kemudian adegan beralih pada adegan Amado, Kawaki, Katasuke, dan Sumire. Tanpa Amado rupanya memperbaiki tangan kanan Kawaki. Tangan Kawaki kembali pulih seperti dulu. Amado memegang tangan itu dan berkata, "Ini lumayan. Bagaimana dengan yang lain? Apa ada masalah selama seminggu ini?" Kawaki menjawab, "Tidak juga. Rasanya sama seperti tanganku yang dulu." Katasuke sangat kagum berkata, "Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tak menyangka dia bisa mendapatkan tangannya kembali secepat ini, dan tanpa tanda penolakan juga." Amado menjawab, "Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin, karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tak akan bisa jadi jika dia hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja." Kemudian Sumire mendekat kepada Kawaki. Sumire membawa suntikan dan berkata, "Maaf Kawaki, ini akan sedikit sakit." Kemudian Kawaki menjawab, "Kau tahu sendiri, aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu mengatakan apapun. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan." Sumire panik dan berkata, "Oh, maafkan aku Kawaki." Amado kemudian berkata, "Hentikan sikapmu itu Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih pada perawatmu. Sumire itu jenius dan belajar dengan cepat. Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya." Kemudian Kawaki sinis menjawab, "Bagaimana sikapmu sendiri Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dari Katasuke? Kenapa dia bisa bersamamu?" Kemudian Katasuke menjawab, "Terima kasih Kawaki, tapi Sumire sendiri yang menginginkan ini. Kami sama sekali tidak tahu cara untuk mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu." Kawaki diam sejenak mendengar itu. Kemudian Sumire berkata, "Aku masih cuma tahu dasarnya saja, tapi kau tak perlu khawatir. Mulai dari sekarang, tentu saja menghindari dirimu terluka. Itu juga membantu. Lagi pula kau selalu bersama Boruto, jadi aku juga bisa menanyakan dirimu soal dirinya." Kemudian Kawaki menyadari sesuatu. Kawaki berkata, "Sebentar, kau suka dengan Boruto ya?" Sumire dengan panik dan kaget berkata, "Kawaki, jangan bilang seperti itu. Ini jadi rahasia kita saja, oke?" Katasuke tertawa berkata, "Walaupun itu sudah jelas terlihat." Kemudian Kawaki memakai jaketnya dan berkata, "Terserahlah, itu tak penting bagiku, selama kau bisa melakukan pekerjaanmu." Amado berkata, "Kemajuan yang bagus. Aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa juga untuk cek rutin. Kembalilah minggu depan." Kawaki menjawab, "Ya, boleh aku pergi sekarang?" Amado kemudian menghisap rokok dan dia memanggil Kawaki yang hendak pergi. Amado berkata, "Kawaki." Kawaki dan Sumire melihat Amado. Amado kemudian menjawab, "Tidak, tak apa. Kita lakukan lain kali saja." Kawaki menjawab, "Terserahlah." Kawaki tampak pergi. Namun Sumire memperhatikan Kawaki dan Amado di sini. Kemudian adegan beralih di wawancara Boruto. Pembawa acara berkata, "Sayang sekali, sepertinya waktu kita sudah habis. Semuanya, tolong bertepuk tangan dengan meriah untuk pahlawan kecil perkasa kita yang telah menyelamatkan desa kita, Uzumaki Boruto." Boruto tanpa memakai ikat kepala Sasuke, dan dia tertawa. Dia berkata, "Sudahlah paman." Adegan beralih ke sebuah ruang tamu. Di sana tampak Sarada, Mitsuki, dan Ino Shikajo. Mereka rupanya menonton siaran wawancara Boruto. Sarada kemudian berkata, "Bah, benar saja, Boruto bertingkah sok begitu." Shikadai menjawab, "Sudahlah Sarada, dia memasang wajah berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita semua." Sarada terdiam di sini. Shikadai melanjutkan, "Mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tak bisa pergi dalam misi, karena itu terlalu berbahaya.
Dia secara diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku itu adalah tekanan yang berat. Sarada menjawab, ya tapi aturan tak ada misi itu juga berlaku untuk kami. Kami tak punya tim 3 orang tanpanya. Jadi tim 7 hiatus selama waktu yang tidak ditentukan. Shikadai menjawab, ya itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakuan pahlawan ini dan mengangkatnya ke media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh. Jojo kemudian berkata, bagaimana? Kenapa? Tak perlu mengambil misi dan masuk TV. Itu keren. Inojin kemudian menjawab, bisanya kau berkata seperti itu di situasi seperti ini. Ini sebabnya kau ini gendut. Kemudian Jojo marah dan memegang pipi Inojin. Jojo berkata, apa? Memang apa hubungannya dengan berat badanku ini? Mitsuki kemudian berkomentar, ya setidaknya soal karma Boruto, mereka tak bisa hanya diam saja dan tak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru mempunyai suatu ide. Shikadai menjawab, ku harap juga begitu. Tanpa adegan beralih di patung wajah Naruto, di rambut patung itu ternyata ada Boruto duduk sendiri. Dia merenung melihat ke arah desa. Tiba-tiba ada 2 cewek di bawah. Mereka tampak terpesona dan sedang membicarakan Boruto. Boruto kemudian melambaikan tangan ke arah mereka. Namun tampak karma terlihat di sini. Boruto yang menyadari karma. Dia kemudian menurunkan tangannya. Tiba-tiba Kawaki muncul. Dia berkata, menjadi selebriti. Merepotkan bukan? Boruto menjawab, apa? Pergilah jika kau hanya mengolok-olokku. Kawaki kemudian duduk dan berkata, aku terkejut. Aku kira kau akan lebih murung. Boruto berkata, soal karma ya? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang harus aku coba lakukan soal itu. Ini cuma... Kawaki kemudian berkata, berdasarkan yang kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya, data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Boruto tampak diam di sini. Kemudian tampak bayangan wajah Momoshiki. Dia memakai pakaian Boruto. Kawaki melanjutkan, dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dalam tubuhmu. Boruto kemudian melihat tangan kanannya. Terlihat karma yang ada di tangan itu. Boruto berkata, ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Kawaki melihat Boruto, kemudian berkata, aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau lakukan. Boruto terkejut dengan perkataan Kawaki. Kawaki berkata, kenapa kau tidak mempersiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberi karma pada orang lain? Boruto terkejut dengan itu. Dia berkata, wadah diriku sendiri? Kawaki melanjutkan, tapi ingat, ini hanya hipotesa yang aku pikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau mempunyai wadah dirimu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk berinkarnasi. Boruto terkejut berkata, itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain bukan? Mana mungkin aku mau? Kawaki kemudian menjawab, kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Boruto tampak serius mendengarkan. Kawaki melanjutkan, namanya adalah Kode, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Untuk adegan Kode selanjutnya, Kode tampak menuju ke markas lain dari organisasi keagamaan Boro. Kemungkinan adegan ini akan ditunda karena di anime akan ada ujian Chunin ke depannya. Setelahnya adegan Kode berjalan di salju dan menemukan sebuah markas Boro. Adegan beralih di Konoha lagi, tanpa adegan pembicaraan antara Amado, Shikamaru, dan Hokage. Naruto berkata, Kode, orang seperti apa dia itu? Amado menjelaskan, dia adalah bagian inti dari Inner Kara terakhir. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Shikamaru berkata, jadi Kode adalah satu-satunya inner yang tersisa jika kita bisa membunuhnya. Amado memotong berkata, ditambah lagi Kode dipercayakan untuk menjaga ekor 10 di markas di dalam ruang dimensi lain. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Aku mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya selama dia masih terus ada. Begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon suci. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Kemudian Shikamaru berkata, namun Jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya, dan Boruto tak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya. Jadi walau kau pergi ke sana
tak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Naruto berpendapat, si Kode itu, dia bisa keluar masuk dimensi itu dengan bebas bukan? Kemudian Amaru menjawab, tentu saja, dia tak punya teknik jikukan, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu menjadi mungkin. Naruto menjawab, mau bagaimanapun, kita harus melakukan sesuatu kepada Kode sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru menjawab, itu benar, karena setelah Kode dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Kemudian Amaru berkata, kalian tidak salah, tapi hati-hati, jangan meremehkan dia. Kode tidak seperti yang lain, dia itu spesial. Adegan beralih pada markas keagamaan Boro. Tampak nuansa salju pada tempat itu. Di pintu masuk ada dua penjaga yang menghadang Kode. Nafas Kode tampak terengah-engah saat itu, tentu karena markas itu berada di tempat jauh. Kemudian penjaga berkata, siapa kau? Apa kau tahu ini tempat apa? Kode berkata, ini adalah fasilitas pengikut Boro bukan? Aku adalah kenalannya, bisa tolong biarkan aku masuk. Penjaga berkacamata berkata, maaf, Tuan Boro tidak di sini, jadi pulang saja sana. Kode menjawab, cik, kalian bodoh, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil yang dingin ini. Tampak kedua tangan Kode menjadi cakar yang besar, dan dia mendekati mereka berdua. Penjaga berkata, berhenti, ini peringatan terakhir. Kode menjawab, ya, sebelum kalian mati. Adegan beralih pada percakapan Boruto dan Kawaki. Boruto berkata, ritual Jigen, apa maksudmu? Kawaki menjawab, ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa oleh Kara. Boruto mengingat cerita saat Kawaki ditanamkan karma, gambar di mana banyak kantong anak kecil yang akan dijadikan sebagai wadah. Kawaki menjelaskan, itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat dari wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa. Sampai saat giliranku, aku berhasil selamat saat Jigen memberikan karma. Ternyata aku cocok. Boruto serius mendengarkan. Kemudian Kawaki melanjutkan, seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan aku dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal, sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat, sama sepertiku. Dia cocok dengan karma. Adegan berganti pada pertarungan Kode. Kode maju dengan kedua tangan menjadi cakar, sedangkan 2 penjaga rupanya memiliki tangan senjata size ninja. Mereka menembaki Kode dengan banyak tembakan cakra. Kode kemudian melompat ke atas. Kode kemudian menyebarkan banyak sabu hitam di lantai, sampai ke lantai penjaga pintu itu. Tiba-tiba Kode menghilang dalam sekejap. Penjaga berkata, sabu hitam apa ini? Dia menghilang. Tiba-tiba Kode muncul dari sabu hitam di lantai, dan dari belakang Kode menusuk salah satu penjaga dengan cakar miliknya. Penjaga lain menembak Kode, namun Kode menjadikan penjaga yang dia tusuk menjadi perisainya. Tiba-tiba sabu hitam melilit ke dada penjaga terakhir. Muncullah cakar Kode dari sabuk di dada penjaga itu. Ternyata Kode bisa muncul di mana ada sabuk hitam itu. Kemudian Kode berkata, kalian sudah bekerja keras, sekarang beristirahatlah. Dengan kejam cakar Kode menyayat leher penjaga terakhir hingga mati. Dia kemudian menghangatkan tangannya dengan nafasnya. Tentu saja karena di sana bersalju. Kode berkata, sedikit olahraga membuat badanku sedikit hangat, tapi masih sangat dingin. Mari kita masuk. Kode terlihat memasuki gerbang besar di markas Boro itu. Adegan beralih pada percakapan Naruto dan lainnya. Shikamaru berkata, dia tak bisa dipakai sebagai wadah, tapi karmanya tidak hilang. Apakah itu bisa? Hamado menjawab, itu memang kasus yang langka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat dan akibatnya tubuhnya menjadi memiliki aspek karma sebagai senjata. Naruto berkomentar, kita tak tahu yang membuat seseorang menjadi cocok, jadi apapun bisa terjadi dalam kasus ini. Hamado menjawab, tepat. Masih banyak yang kita tidak tahu soal karma, dan reaksi yang terjadi di tubuh Kode itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Shikamaru berkata, apa? Hamado menjelaskan, hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya. Tapi berbeda dengan Kode, dia mempunyai pembatas yang menahan kekuatannya yang sangat besar untuk menghindari ketimpangan posisi dari Jigen sebagai ketua Kara.
Kemudian Shikamaru berkata, intinya dia melemahkan dirinya untuk Jigen. Apa dia tidak waras? Amado menjawab, kode itu sangat menurut kepada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan agama kepada Otsutsuki. Dia menyembahnya seperti dewa. Jadi kode memiliki kekaguman yang besar kepada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu, dia menyimpan kecemburuan kepada Kawaki yang telah dipilih sebagai wadah resmi Ishiki. Seperti itulah kuatnya kesetiaan kode kepada Otsutsuki. Naruto terdiam mendengar penjelasan Amado. Amado melanjutkan, sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang telah kubuat yang jauh melampaui kekuatan Jigen, tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Shikamaru menjawab, apa kau membuatnya untuk mengalahkan Jigen? Para cyborg itu? Amado menjawab, ya benar. Setelah itulah, dan juga mempertimbangkan beberapa skenario, aku menciptakan Kashin Koji. Tapi lupakan saja itu. Kesimpulannya, kode adalah anak spesial yang terhindar dari pemusnahan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika dia tahu Ishiki telah dikalahkan, dia pasti akan balas dendam. Naruto menjawab, kalau begitu, aku pasti menjadi targetnya dan kemungkinan terburuk. Boruto juga. Amado menjawab, aku sudah diincar sejak mengkhianati Kara. Kawaki juga. Shikamaru kemudian bertanya, bagaimana dengan pembatas yang kau pasang pada kode? Dia tak bisa melepaskan begitu saja, bukan? Amado menjawab, jangan khawatir. Hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkan pembatas itu. Namun, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang petarung seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah. Shikamaru menjawab, gah, baiklah, kami akan menjagamu dengan ketat. Naruto kemudian menyimpulkan, baiklah untuk sekarang, mengatasi kode akan menjadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita kepada orang lain. Shikamaru, tolong buatkan jadwal pertemuan. Saatnya rapat 5 Kage. Adegan beralih pada percakapan Boruto dan Kawaki. Boruto melihat karmanya dan berkata, aku tak pernah mengira menanamkan karma ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau mengatakannya, aku merasa mungkin itu bisa. Kawaki menjawab, jika kita harusnya menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal jika kita bisa memakai jurus dan jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu. Boruto menjawab, tapi si kode ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita bisa memberinya karma yang berbeda? Kawaki menjawab, aku tidak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang paling penting. Jika karma itu mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan. Jadi masuk akal jika kita mencoba kepada seseorang yang sudah pernah selamat. Ditambah lagi, dia bukan wadah dari siapapun. Kemudian Boruto berkata, memang, tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki kesal berkata, kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau ingin mati. Biar ku beritahu, kode itu kuat. Sejauh yang ku tahu, dia lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto diam sejenak dan berkata, ayah tak punya lagi kekuatan Kurama, jadi dia tidak akan sekuat dulu. Lagi pula, kita tak bisa bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Kawaki diam mendengar itu. Boruto melanjutkan, aku tak tahu seberapa kuat kode itu, tapi apa kau tahu Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki menjawab, hah? Kau bicara apa? Boruto dengan lantang menjawab, kami akan berlatih. Bah, ayo kita pergi. Adegan beralih di markas keagamaan Boro. Rupanya kode sudah masuk ke dalam markas itu. Tampak ada kakek tua berkumis putih yang sedang duduk di depan monitor. Kemudian kode berkata, hei Bak, astaga kode, apa yang kau lakukan di sini? Apa ada tugas dari Jigen? Kode menjawab, Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga. Bak tampak terkejut dan berkata, hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Kode menjawab, banyak sekali. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Aida? Bak kakek tua itu tampak terkejut. Dia berkata, hah? Kau bicara apa? Kode kemudian berkata, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu tujuannya, mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku kepada mereka. Bak kemudian menjadi lemas dan berkata, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu, sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Kode tampak memandang sinis Bak di sini.
Bak ketakutan dan berkata, "Tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan?" Kemudian Bak membawa kode ke ruangan lain. Tambah di sana ada sebuah pot atau tabung dengan seseorang yang tidur di dalamnya. Kemudian Bak sembari gemetar berkata, "Ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Kode?" Tampak sosok itu menjadi jelas. Di dalam tabung itu terdapat wanita cantik yang sedang tidur. Kode berkata, "Halo Aida, kaulah yang tahu segalanya di dunia ini." Adegan itu menutup chapter 56 dengan epik sekali. Muncullah cyborg yang telah dibuang oleh Jigen. Diklaim Amado bahwa cyborg itu jauh lebih kuat dari Jigen. Tentu saja adegan mengenai kode ini bisa jadi akan ditunda. Itu dikarenakan spoiler resmi 4 episode ke depan masih akan ada ujian Chunin terjadi. Bisa jadi ujian ini memakan banyak episode ke depannya. Kalian harus lebih bersabar untuk kemunculan epic Aida di versi animenya.